Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Ragil Kuning. Ragil Kuning, adikku. Ya, Mas Panji. Dengarlah. Persiapkan hari depanmu baik-baik. Karena kau akan menjadi permaisuri. Para inang yang kau carikan, kupandang sebagai guru-guru yang berpengalaman dan terpuji. Oh, terima kasih atas perhatianmu, Mas Panji. Ragil Kuning adalah seorang putri dari Mendang Kamulan. Ia mengalami banyak percobaan dalam hidupnya. Ia termasuk seorang putri yang tidak mudah putus harapan. Kisah hidupnya menjadi cermin bagi mereka yang banyak menderita. Bandot! Bandot! Iya, Tuan Putri. Awasi perbuatan Ragil Kuning ya. Jangan lengah. Putri terkutuk dia. Akulah yang pantas jadi permaisuri. Putri Nuryati sangat membenci Ragil Kuning. Ia tahu bahwa Ragil Kuning akan dinobatkan menjadi permaisuri. Putri Nuryati menaruh rasa iri. Kedudukannya sebagai putri utama kerajaan akan tergeser. Oleh sebab itu, ia putuskan untuk membunuh Ragil Kuning. Bandot! Iya, Tuan Putri. Aku adalah putri sulung kerajaan. Dalam waktu dekat, Ragil Kuning akan menggeser kedudukanku. Bunuh Ragil Kuning. Membunuh Putri Ragil Kuning, Tuan Putri? Ya, kau akan kuberi hadiah yang setimpal bila sanggup melaksanakan tugas itu. Kantong ini berisi uang emas yang akan kuhadiahkan padamu. Tapi apakah yang harus kulakukan, Tuan Putri? Tangkap dan ceburkan Ragil Kuning ke dalam laut. Bagaimana nasibku kalau sampai ketahuan? Oh, serahkan beban itu padaku. Jangan takut, Bandot. Baik, Tuan Putri. Nanti malam Putri Ragil Kuning akan kuculik. Menjelang tengah malam, Putri Ragil Kuning diculik oleh Bandot. Putri yang malang itu dibawa pergi. Malam berikutnya, Bandot mengikat tangan korbannya, lalu dimasukkan ke dalam sebuah perahu kecil. Setelah itu, ia diceburkan ke dalam laut. Tiga hari setelah kejadian keji itu, Bandot melaporkan perbuatannya. Putri Nuryati puas atas laporan abdinya. Kemudian, ia diberinya hadiah sekantong uang emas. Bancak dan Doyo, kemarilah. Ya, Tuan Panji. Kelihatannya Tuan Panji sedang sedih.
Dengarlah. Ya, Sejak beberapa hari, adikku Ragil Kuning bergitan pamit. Aku punya firasat yang kurang baik. bagaimana maksud Tuan Panji itu? Tuan Panji membuat hatiku gelisah. Adikku pasti diculik orang. Tapi aku percaya kalau Ragil Kuning masih hidup. Tolong temani aku mencari Ragil Kuning. Raden Panji adalah abang sekandung dari Putri Ragil Kuning. Ia sangat sedih atas kepergian adiknya itu. Kemudian dengan ditemani Pancak dan Doyok, ia pergi mencari adiknya. Mereka menyanyi dan menari dari kota ke kota. Tiap pasar mereka datangi dengan harapan bisa bertemu dengan Ragil Kuning. Bagaimana keadaan Ragil Kuning sendiri? 3 hari lamanya ia terapung-apung di laut. Tak seorang pun mengetahui di mana tempatnya. Ragil Kuning lelah sekali. Ia hampir tak punya daya kekuatan lagi. Akhirnya, ia ditemukan Ki Pambelah yang sedang mencari ikan di laut. Ragil Kuning dibawa ke pantai dan ditunjukkan kepada istrinya. Gadis ini mau kubawa pulang, Bu. Kasihan dia. Sebetulnya aku tidak setuju, Pak. Mengapa? Pekerjaan kita kan banyak. Hasil kita serba kurang, Pak. Sedangkan sifat dan perangai gadis ini kan masih teka-teki, Pak. Tiap anak membawa rejeki dan untungnya sendiri-sendiri, Bu. Iya, kalau menambah rezeki. Kalau tidak, Pak, bagaimana? Makan kita tidak cukup, Pak. Jangan kau risaukan hal itu, Bu. Terimalah gadis ini seperti anak kita. Baik. Ayo, sekarang kita pulang. Raden Panji tak putus-putusnya mencari Ragil Kuning. Ia dan kedua abdinya tidak menghiraukan terik matahari maupun hujan. Mereka tetap menjelajahi seluruh daerah kerajaan sambil menyanyi dan menari. Tetapi usaha Raden Panji tetap tidak berhasil. Ia tidak putus harapan mencari adiknya. Sudah 3 bulan lamanya, Ragil Kuning tinggal di rumah Ki Pambelah. Di situ ia diberi nama Bawang Putih. Di rumah Ki Pambelah, ia sering dimarahi ibu dan kakak angkatnya. Adapun kakak angkatnya bernama Bawang Merah. Ragil Kuning tidak kerasan, tetapi ia tidak berani pulang, sebab ia tidak tahu jalannya. Ragil Kuning sering menangis sendirian di waktu malam. Ia mudah melamun. Kadang-kadang timbul kembali rasa takutnya, seperti waktu terombang-ambingkan di tengah laut. Bawang putih, bawang putih.
Di mana anak ini? Bawang putih, Ya, Bu. cepatlah menjawab kalau dipanggil. Iya, Bu. Apakah air garamku sudah kau rebus? Belum, Bu. Sialan. Apa kataku di pantai tadi, hah? Ampun, Bu. Aduh, Iya? sakit, Bu. Tiap kali hanya minta ampun. Kau tidak pernah jerah. Anak keras kepala, rasakan kau. Ampun, Bu. Rebus air garam itu. Iya, Bu. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Udara pagi berikut sangat bersih. Burung-burung bertengger dan berkicau dengan asiknya. Bawang putih, Iya, Bu. pergilah ke sungai mencuci pakaian. Sebelum tengah hari, Ragil Kuning sudah pulang dari mencuci. Kemudian, ia membantu ibu angkatnya di dapur. Oh ya, sisihkan kain biru kakakmu, bawang putih. Nanti petang mau dipakai pergi. Baik, Bu. Kain itu tidak ketemukan, Bu. Barangkali ketinggalan di... Katakan yang jelas. Tadi sudah kucuci. Boleh jadi ketinggalan, Bu. Pasti kau jual. Kau. Ampun, Rasakan Bu. kau ya. Ampun, Bu. Aku tidak menjualnya, Bu. Ayo pulang ke sungai dan cari sampai ketemu. Kalau tidak, jangan kembali ke sini. Ragil Kuning pergi ke sungai dengan hati yang sedih. Kain ditanyakan kepada orang yang sedang memandikan kudanya. Orang itu tidak tahu. Kemudian ditanyakan kepada orang yang sedang asik memandikan sapinya. Mereka juga tidak mengetahuinya. Ragil Kuning benar-benar merasa sedih. Ragil Kuning berjalan mengikuti arus sungai. Dijumpainya seorang wanita aneh. Kemudian wanita itu ditanyainya. Apakah Bibi... Hah? Tolong! Raksasa, tolong! Raksasa, tolong! Jangan takut. Datanglah kemari. Aku takut kau culik, Bi. Datanglah kemari. Aku bukan penjahat. Baiklah. Apakah Bibi mengetahui kainku yang biru? Ya, aku tahu. Baru saja aku bawa pulang. Kau bawa pulang? Iya, nak. Kain itu sudah koyak dan tidak ada harganya. Kembalikan kain itu padaku, Bi. Aku tidak akan diberi makan kalau tidak menyerahkan kain itu kepada majikanku, Bi. Mari kita ambil bersama-sama. Kau setuju? Oh, Bibi itu besar sekali tubuhnya. Aku pasti tidak bisa mengikuti langkah kaki Bibi. 10 langkahku, hanya 1 langkah bagi Bibi. Percayalah padaku. Ayo, ku gendong kau. Biar lekas tiba di rumah. Ayo, Bi.
bantuan bibi raksasi, Ragil Kuning bisa mengembalikan kain yang hilang itu. Ia juga berhasil membebaskan diri dari pemerasan ibu dan kakak angkatnya. Sebetulnya, aku takut untuk tinggal di sini, Bi. Aku dan suamiku itu orang baik-baik. Tapi lenganmu itu lebih besar daripada lengan pahaku. Pukulan tanganmu pasti kuat sekali. Aku pasti mati bila dipukul. Percayalah, kami benar-benar bukan penjahat, Nak. Oh, mulutmu besar sekali. Kepalaku bisa masuk ke dalamnya dengan mudah. Tapi aku bukan tukang makan orang. Siapa tahu? Jangan takut, Nak. Aku benar-benar tidak kau telan bila sedang tidur? Oh, tidak. Semula, Ragil Kuning amat takut tinggal di rumah raksasa hijau dan istrinya itu. Mereka berdua itu amat besar tubuhnya. Ragil Kuning heran kalau melihat kedua makhluk yang besar-besar itu makan. Piring yang dipakai itu lebih besar daripada baskom mandi untuk bayi. Sendok dan garpu mereka pun panjangnya 1 meter. Mereka selalu bicara keras. Untungnya, mereka berdua itu berhati emas. Raden Panji tetap pergi mengelilingi kota-kota. Berbulan-bulan ia berkelana tanpa hasil. Sedangkan Ragil Kuning tidak merasa kalau ia dicari oleh abangnya. Ia tinggal tenang-tenang saja di kaki Gunung Wilis. Pada suatu hari, ia kelihatan sedih lagi. Kedua orang tua angkatnya segera tahu. Kau kelihatan murung, anakku. Apa yang kau risaukan? Aku tidak sedih, Pak. Tidak benar. Ungkapkan kesedihanmu, Nak. Malu. Bapak dan Ibu selalu bersusah payah agar aku bisa senang. Tapi kau sedang susah. Katakan terus terang, Nak. Kami ikut sedih melihat kau bermuka murung begitu. Maaf, Pak. Maaf, Bu. Di sini aku merasa kesepian. Aku ingin melihat orang menyanyi dan menari. Oh, kami punya rumah di tepi kota. Benar, Pak? Di mana letaknya? Di sana. Ayo, kita pergi ke kota. Kita pergi ke sana untuk melihat orang menari dan menyanyi. Ayo cepat, kita berangkat sekarang. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa like dan subscribe. Tunggulah di sini. Aku pergi ke pasar mencari penyanyi dan penari yang baik. Mengapa Bapak dan Ibu suka tinggal di Gunung Wilis? Rumah di gunung itu lebih sehat, Nak. Tapi selalu sepi. Kami tidak pernah kesepian. Anak muda sekarang ini suka main di tempat teman atau main ke pasar. Aku tidak tahan tinggal di desa, Bi. Lihatlah, mereka sudah datang, anakku. Ayo masuk.
Sepintas lalu kulihat Tuan Putri Ragil Kuning, Tuan. Kau mimpi. Mana, mataku masih tajam, Tuan. Tuan Putri Ragil Kuning masuk rumah, Tuan. Kita harus bersabar dulu. Iya. Dia akan segera ketahuan kalau kata-katamu benar. Ragil Kuning diajak menyiapkan minum dan makan bagi para penyanyi dan penari. Ia terperanjat tatkala membawa minuman ke tempat serambi. Betul, Tuan. Mataku tidak salah. Lihat, Tuan. Ragil Kuning kelihatan gugup. Ia tersandung dan baki yang dibawanya terjatuh. Semua cangkir berisi minuman pecah. Ragil Kuning menangis dan menutupi matanya. Raden Panji sudah tidak sabar lagi. Ia berteriak, "Penculik!" Kau penculik. Kau larikan adikku. Gadis itu adalah adikku. Sabar. Kupanggil kau datang kemari untuk menari dan menyanyi. Mengapa? Gadis itu adalah adikku. Dia akan kubawa pulang. Gadis ini tidak akan kami serahkan. Banca dan Doyo, Ya, Tuan. keluarkan busur dan anak panahku. Iya, Tuan. Penculik, terimalah tikaman panahku yang sakti ini. Banca, Iya. di mana kedua raksasa itu tadi? Tahu, Tuan. Mereka hilang disambar anak panahku. Oh, mereka tidak hilang, Tuan. Mereka berganti rupa. Oh, dua orang dewa, Tuan. Betul. Ya, Anda berdua adalah makhluk surgawi yang melindungi adikku. Ya, kami berdua adalah Dewa Kamajaya dan Dewi Kamarati. Terima kasih atas bantuan Anda. Mengapa adik Ragil Kuning Anda larikan? Kami tak sampai hati mendengar rintihan adikmu. Izinkanlah kami membawa adik Ragil Kuning pulang. Dengan senang hati, adikmu kami serahkan kembali. Jagalah dia baik-baik. Kami sekarang akan pulang ke tempat kediaman para dewa. Sekali lagi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ayah, Ibu, kok akan pergi? Ya, aku dan istriku akan pergi. Kau sudah aman. Abangmu itu seorang pelindung yang baik. Terima kasih atas kebaikan Anda berdua. Mari, Dek, kita pulang ke Mendang Kambulan. Anda masih bersama channel YouTube Satria Collection.